Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria dari Bang Azarnas, katanya semangat, Banjarmasin Banjar baru hadir. Siap abangku satu ini penonton lama. Dari Mendol, semangat terus ya. Pastinya apalagi ada Saweria. Dari Mas B, wah sama juga, intinya nyemangatin Mimin. Makasih banyak ya guys, semoga kalian yang nonton sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Yuk langsung saja pada video terbaru. 450.000 binatang sektor berhamburan keluar dari gunung utama di sektor puncak miring. Mereka berteleportasi tanpa henti, melaju-maju dengan kecepatan yang mengerikan, seperti ombak dahsyat yang menerjang pantai. Lo Feng berdiri tegak, menatap gelombang makhluk mengerikan itu dengan tatapan penuh perjuangan. Dia tahu dengan jelas, sekaya apapun dirinya, kekuatan satu orang tidak akan pernah cukup untuk menghentikan mereka semua. Satu binatang sektor mungkin bisa ia habisi dengan sangat mudah, bahkan dua. Tapi bagaimana dengan ratusan ribu? Bagaimana jika mereka memiliki jutaan tubuh yang bisa terpecah dan berkembang? Matanya tiba-tiba menyala terang. Dia penuh semangat. Habisi, katanya pada dirinya sendiri dengan suara yang tegas. Dengan cepat, Lo Feng mulai bergerak. Ia berteleportasi dari satu titik ke titik lain, meninggalkan jejak kabut biru di udara. Di tangan kanannya terbentuk alam semesta mini yang berputar samar, sementara telapak tangan raksasa muncul dari kekacauan udara, menumbangkan satu binatang sektor level 2 yang melayang dengan sekali pukul. Namun usaha Lo Feng hanyalah tetesan air di tengah samudra. Gelombang makhluk itu terus bergerak maju tanpa ampun. Setelah beberapa saat bertempur tanpa henti, Lo Feng kembali berdiri di puncak sektor miring. Ia menghela napas panjang dan menggelengkan kepala. Aku tidak bisa menghentikan mereka, gumamnya pelan. Gelombang pertama yang berjumlah 450.000 binatang sektor sudah menerobos, dan kini gelombang kedua mulai menyusul. Lo Feng mencoba semua yang bisa ia lakukan, tetapi hanya berhasil menghabisi 5 makhluk saja. Dibandingkan dengan 900.000 binatang sektor yang sedang menyerang, itu bukan apa-apa. Lo Feng menatap jauh ke arah samudra bintang. Wajahnya serius. 900.000 binatang sektor sudah memasuki samudra semesta. Ini akan jadi masalah besar. Tanpa menunggu lebih lama, Lo Feng segera berteleportasi dengan kecepatan tinggi kembali ke alam semesta asalnya. Di sebuah istana dewa yang melayang di angkasa, para dewa sejati dari seluruh ras berkumpul. Mereka duduk dengan sikap khidmat dan penuh ketegangan. Di puncak singgasana berdiri pemimpin kota primal berjubah emas dan Lo Feng yang mengenakan jubah putih. Di bawah mereka berjajar para dewa sejati dari berbagai bangsa, yaitu ras iblis, serangga raksasa, hingga leluhur binatang angkasa. Lo Feng membuka pertemuan dengan suara yang tenang namun berat. Aku pernah masuk ke tempat kegelapan sendirian, ujarnya. Ruangan langsung hening seketika. Semua mata tertuju padanya. Seorang dewa sejati dengan nada serius bertanya, "Bagaimana kamu bisa bertahan?" ujar seorang lainnya dengan nada penuh kekhawatiran. Lo Feng mengabaikan pertanyaan itu, tetapi berkata, "Ada kabar baiknya. Jumlah binatang sektor di sarang sudah berkurang. Saat aku masuk, ada lebih dari 9 juta binatang sektor. Bahkan yang terlemah di sana sekuat binatang sektor yang menyerang kita di samudra semesta sekarang." Ucapan itu membuat para dewa sejati tampak ketakutan dan terkejut. Bahkan Lo Feng sendiri pun merasa gentar menghadapi angkasa sebesar itu.
Tapi lanjut Lo Feng dengan nada penuh harapan, alam semesta ini cukup adil. Kita masih punya peluang bertahan hidup. Semua mata tertuju padanya dengan penuh harapan. Dengan satu kesempatan berharga yang kumiliki, aku menarik lebih dari 8 juta binatang sektor untuk mengepungku. Lalu aku menghabisi semuanya sekaligus. Lo Feng hanya mengangkat bahu, tak peduli akan rasa ingin tahu mereka. Aku tidak tahu apakah aku bisa menggunakannya lagi atau tidak. Suasana menjadi sangat serius saat Lo Feng melanjutkan. Namun kabar buruknya, ada 900.000 binatang sektor yang berhasil lolos dari tempat kegelapan. Mereka telah meninggalkan sarang dan kini menuju samudra semesta. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Tanya salah satu dewa sejati dengan nada panik. Dalam waktu sekitar 1 hari, mereka akan mulai tiba di alam semesta mini kita, jawab Lo Feng. Aku sendiri tidak cukup kuat untuk menghentikan semuanya. Para dewa sejati yang hadir saling berpandangan. Rasa takut mulai menyelimuti ruangan. Semua yang hadir menyadari betapa mengerikan situasi ini. Mereka adalah bagian dari alam semesta asli yang mampu menggunakan portal antar alam semesta mini mereka untuk bertahan. Namun bagi mereka yang berasal dari era pertama dan kedua, mereka nyaris tidak memiliki harapan. Berita itu cepat tersebar hingga ke seluruh penjuru alam semesta, ke era alam semesta pertama, era kedua, dan 2 tanah suci besar. Di sebuah istana megah di tanah suci bulan ungu, leluhur bulan ungu berdiri sendirian, wajahnya penuh kecemasan. 900.000 binatang sektor, gumamnya dengan suara gemetar. Saat ini, aku sudah memerintahkan para makhluk agung untuk melarikan diri. Tapi, jika ratusan ribu binatang sektor itu menyerbu secara bersamaan, secepat apa aku bisa bertahan? Ia berjalan mondar-mandir, hatinya penuh ketakutan dan kesedihan. Jika alam semesta mini ini hancur, rasku akan lenyap selamanya. Di sisi lain alam semesta, di klan mata dewa, 5 master sejati berkumpul. Mereka saling pandangan dengan wajah penuh putus asa. Kita akan berakhir, ujar salah satu di antara mereka dengan suara bergetar. Bagaimana kita bisa bertahan jika 900.000 binatang sektor datang sekaligus? Satu saja bisa menghancurkan alam semesta mini dalam sekejap. Mereka tahu jika mereka tetap bertahan, kemungkinan besar akan mati sia-sia. Tapi jika mereka melarikan diri, itu berarti mengorbankan seluruh klan. Tinggalkan alam semesta mini kalian, seru master sejati tertua. Pergilah sejauh mungkin agar binatang sektor itu tidak bisa menemukan kalian. Aku akan tinggal dan mencoba mendekati mereka. Mungkin saja mereka akan menerimaku. Aku adalah salah satu dari 8 penguasa agung di samudera semesta. Ini adalah keputusan terakhirku. 4 master sejati lainnya saling pandangan dengan pilu. Baiklah, kita akan pergi, kata mereka dengan berat hati. Sementara itu, di sebuah alam semesta miniatur yang menjadi markas Master Iblis berkepala 9, suasana jauh berbeda. Sang Master Iblis duduk di singgasana, wajahnya memancarkan lega. Aku memilih untuk menjadi budak binatang sektor, katanya pelan. Meski aku kehilangan kebebasan, nasibku masih lebih baik dari yang lain. Mereka yang melawan akan mati seketika. Aku setidaknya punya kesempatan untuk hidup lebih lama. Ia memandang jauh keluar angkasa, penuh harap akan keajaiban yang mungkin datang jika ia mampu melampaui inkarnasi. Di luar angkasa, Lo Feng sedang berteleportasi dengan kecepatan luar biasa, melewati alam semesta mini Master Iblis berkepala 9. Dia memandang dingin ke arah markas itu dan berkata, binatang sektor hanya bisa berkomunikasi lewat hati mereka, bukan lewat budak mereka. Dia tahu Master Iblis berkepala 9 menunggu di sana, ingin mengkhianati. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membocorkan rahasia. Dengan cepat, pedang bayangan darah muncul di tangan Lo Feng. Pedang itu menyala hitam pekat penuh energi penghancuran. Lo Feng mengangkat pedangnya, tatapannya membara.
kamu matilah. Pedang hantu darah tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya keemasan yang membentuk busur cahaya panjangnya hampir sepanjang 1 tahun cahaya. Cahaya itu melesat cepat menembus ruang hampa, menebas dinding membran alam semesta mini dengan retakan yang merebak tanpa suara. Dalam sekejap, bila cahaya itu melaju ke arah pusat alam semesta mini, asal mula segala sesuatu. Di singgasananya, ekspresi Master Iblis berubah drastis. "Apa itu?" ucapnya dengan suara penuh ketakutan. Pedang cahaya itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, jauh melampaui kecepatan cahaya biasa. Bahkan mayat Raja Dewa yang pernah melayang cepat, kecepatannya masih kalah jauh. Dalam waktu singkat, cahaya pedang itu akan menghancurkan segala sesuatu di jalurnya, meninggalkan kehancuran tanpa ampun. Pedang cahaya itu pasti Lo Feng, geram Master Iblis berkepala 9. Hanya dia yang mampu melakukan ini. Ia segera berteleportasi dan menaiki kapal perang emasnya yang panjangnya mencapai 1 tahun cahaya, berusaha menghalangi jalur serangan itu. "Aku tak akan membiarkanmu menghancurkan harta karunku," ia berteriak. Namun pedang cahaya itu menumbuk kapal perang tersebut dengan dahsyat, menghasilkan gelombang kejut besar yang merobek ruang di sekitarnya. Kapal perang itu terguncang hebat dan terlempar jauh. Lo Feng mengerutkan alis. "Sepertinya aku harus masuk langsung ke dalamnya." Dengan dorongan kuat, menara bintang yang ia bawa menabrak dinding membran alam semesta mini hingga hancur. Ia melaju berteleportasi semakin dalam, mengabaikan serangan ruang dari Master Iblis yang mencoba menghentikannya. "Jika aku punya waktu, aku bisa langsung menghancurkan asal-usul alam semesta ini dengan satu serangan," pikir Lo Feng. "Tapi sekarang waktuku terbatas." Lo Feng mengaktifkan sayap sawu, harta karun berbentuk robot yang bisa menciptakan alam semesta mini hanya dengan satu pikiran. Seketika, sebuah alam semesta baru dengan diameter 10.000 tahun cahaya terbentuk, dan bersamaan itu ia melaju dengan kecepatan luar biasa mengejar Master Iblis berkepala 9. Master Iblis berkepala 9 yang ketakutan segera melarikan diri dengan kapal perangnya. Namun Lo Feng terus menghancurkan apapun yang menghalangi, mencabi asal-usul alam semesta mini tersebut dengan pedang hantu darah. Saat menyadari kekalahan yang tak terelakkan, Master Iblis mencoba bersembunyi. Namun Lo Feng dengan mudah memaksa keluar dengan teknik mata ilahi yang menyerang pikiran sadar sang musuh. Di tanah suci Bima Sakti, para dewa sejati dari berbagai ras berkumpul di depan lorong-lorong alam semesta raksasa. Mereka tahu betapa gentingnya keadaan. "Pemimpin Bima Sakti, kami siap berjuang sampai mati," ujar beberapa dewa sejati dengan penuh semangat. Lo Feng menatap mereka serius. "Kita harus bersatu. Tubuh kalian besar dan kuat, itulah harapan kita menghadapi binatang sektor." Saat itu, pemimpin kota primal dan master sejati 9 keterpencilan tiba. Binatang sektor menyerang alam semesta mini pinggiran era reinkarnasi pertama, lapor pemimpin kota primal. "Kita tak akan mampu menghentikan lautan mereka." Para dewa sejati dari berbagai era memohon bantuan dengan putus asa. "Pemimpin Bima Sakti, tolong selamatkan kami." Lo Feng menatap dengan dingin. "Maaf, aku tidak bisa membantu kalian. Ini bencana yang tidak bisa dicegah. Ini saat yang paling kelam bagi seluruh samudera semesta," ucap Master Sejati 9 keterpencilan dengan suara berat. Di sebuah miniatur alam semesta ras skeleton, ribuan binatang sektor merangkak masuk dengan cepat, melahap semua sumber asal-usul hingga hampir tidak tersisa. Skeleton Master berlutut dan berkata dengan suara putus asa, "Aku bersumpah setia pada kalian binatang sektor, namun tolong lindungi ras skeletonku." Seekor binatang sektor yang ganas menatap tajam skeleton Master yang berdiri di hadapannya. Master Skeleton berhenti, serunya dengan suara menggelegar. Serentak, ribuan binatang sektor yang terhubung lewat komunikasi batin berhenti melahap dengan serentak. Mereka sepakat, sesuai rencana, kita setidaknya harus mengambil satu budak. Xinjia dan Batu Naga tidak membawa informasi baru. Ambil saja Skeleton Master ini, bawa dia. Semua binatang sektor mengirimkan sinyal setuju melalui hati mereka, mencapai konsensus tanpa kata. Binatang sektor yang hitam legam itu melangkah mendekat. "Jika kau mau berpihak pada kami," katanya dengan nada penuh ancaman sekaligus tawaran, "aku akan memberimu kesempatan." Skeleton Master terlihat getir, namun dia mengangguk pelan dengan rasa hormat.
Ya, jawabnya lirih. Tiba-tiba, mata binatang sektor itu berubah menjadi ukiran berdarah yang berputar-putar penuh misteri. Skeleton Master terpaku, jiwanya tertawan oleh pusaran ukiran itu. Sementara itu, di era alam semesta kedua, Dewa Sejati Zirah Emas berteriak dengan suara penuh kemarahan dan keputusasaan. Kau sungguh tak berguna, pemimpin Bima Sakti. Kami sudah percaya padamu, tapi ras kami akan punah lebih dulu. Manusia juga akan musnah. Meski rasnya telah musnah, ia tetap memilih untuk tinggal dan berbagi nasib dengan dunia mini miliknya, menolak untuk melarikan diri. Lebih baik mati sekarang daripada sendirian nanti, gumamnya dengan pahit. Di ruang angkasa, Master Sejati Mata Dewa berdiri tegar dan mengajukan permintaan kepada binatang sektor. Akulah Master Sejati Mata Dewa, salah satu dari 8 penguasa agung, dulunya makhluk terkuat di samudera semesta. Aku memiliki informasi penting dan bersedia berpihak padamu. Binatang sektor yang ganas mengernyit, lalu mengangguk pelan. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Tubuh Master Sejati Mata Dewa diserbu oleh cahaya hitam pekat yang menembus baju sirahnya. Ia tak berdaya dan tidak melawan. Telan dia, perintah binatang sektor. Separuh tubuh Master Sejati Mata Dewa lenyap dalam sekejap. Mata Master Sejati itu terbelalak penuh ketakutan. Jangan lawan, geram binatang sektor. Aku harus menghabiskan hampir semua kekuatanmu dulu sebelum mengubahmu jadi budak kami. Setelah seluruh kekuatan ilahinya terkuras, Master Sejati Mata Dewa tersenyum getir dan berbisik. Ini malapetaka sebelum akhirnya hancur total. Binatang sektor itu tersenyum sinis. 8 penguasa agung, hanya skeleton master yang kami butuhkan sebagai budak. Di tanah suci Kaisar Timur, leluhur Kaisar Timur berdiri di atas pohon leluhur, memandang para pengikutnya dengan penuh keputusasaan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, leluhur? Tanya salah seorang. Leluhur Kaisar Timur menggeleng. Tidak perlu berjuang, mari kita tunggu takdir terakhir. Rasa putus asa menyelimuti semua orang di bawahnya. Namun leluhur Kaisar Timur mengerahkan seluruh tekadnya untuk melindungi asal-usul mereka, perlahan memperlambat kehancuran yang dibawa binatang sektor. Mengapa mereka berhenti? Ia terkejut ketika melihat serangan binatang sektor mendadak berhenti. Di tanah suci bulan ungu, leluhur bulan ungu berteriak kesakitan. Namun kemudian matanya membelalak penuh harapan. Para binatang sektor berbisik di antara diri mereka. Terlalu sulit menelan asal-usul tanah suci Kaisar Timur dan bulan ungu. Lebih baik kita lepas dulu kedua tanah suci itu dan fokus pada era alam semesta pertama dan kedua. Waktu sangat berharga. Lo Feng adalah musuh terbesar kita saat ini. Dengan tekad bulat, binatang sektor melanjutkan misi penghancuran mereka. Era alam semesta pertama dan kedua runtuh satu persatu. Teriakan permintaan tolong, dendam, dan kutukan memenuhi ruang angkasa. Namun ras di alam semesta asli tetap diam. Lo Feng bersama pemimpin kota primal tiba di sekolah dewa leluhur. Ketiga dewa leluhur duduk tenang penuh kewaspadaan. Ini saat paling kritis. Binatang sektor akan tiba dalam 1 atau 2 hari. Mengapa kalian di sini? Tanya dewa leluhur tertua. Binatang sektor sudah sangat banyak dan cepat melap asal-usul alam semesta, jawab pemimpin kota primal. Kami datang memohon agar pikiran asli melepaskan guru origin. Jika tidak, alam semesta primal akan hancur. Ketiga dewa leluhur saling pandang, lalu dewa leluhur muda berkata, mari kita hubungi pikiran asli. Sebuah kekuatan tak terlihat muncul dan ketiga dewa leluhur menutup mata, mendengarkan dengan seksama. Setelah lama, mereka membuka mata dan menatap Lo Feng dan pemimpin kota primal dengan penyesalan. Pikiran asli tidak akan melepaskan guru origin, kata dewa leluhur muda dengan nada sedih. Namun, ia akan berhenti menekan tekad guru origin, sehingga guru origin bisa mendapatkan avatar dewa di alam semesta primal dan melindunginya. Lo Feng mengerutkan kening. Kalau begitu, mengapa tidak dilepaskan saja? Dewa leluhur tua menghela napas berat. Guru origin pernah melanggar hukum tertinggi. Itulah sebabnya ia dikekang oleh pikiran asli. Jika kau
bisa menyelesaikan ancaman binatang sektor, barulah guru origin dapat dibebaskan. Begitulah harapan dan perjuangan terus berlanjut dari samudra semesta yang sedang genting ini. Oke guys, sampai sini dulu. Dan gimana nanti kalau kalian udah selesai dengerin episode kali ini, komentar ya, gimana nih mic Mimin udah baru ya. Ya semoga aja dengan mic baru ini suaranya lebih enak ya. Kita nggak tahu, perlu kalian ngasih masukan gimana dari sebelumnya sama yang sekarang dibandingin ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.